warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usi Fariga dari kelas MNJ22B dan MPM 2241171. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 materi dari mata kuliah Technopreneurship. Yang pertama yakni konsep dan paradigma entrepreneurship. Pengertian. Kewirausahaan atau yang dikenal juga dengan entrepreneurship merupakan suatu ability dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Menurut Suryana 2013. Nah, kewirausahaan menurut Thomas Zimmerer 1966 hasil dari suatu disiplin proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang pasar. Objek studi kewirausahaan yakni ada kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha, kemampuan memotivasi diri, kemampuan berinisiatif, kemampuan berinovasi, kemampuan membentuk modal, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri, kemampuan mental dan dilandasi agama, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik atau menyakitkan. Nah, perkembangan disiplin ilmu kewirausahaan yakni awal abad ke-18, para pedagang yang membeli barang di daerah yang kemudian dijual dengan harga tidak pasti. 1912, Skepter mengungkapkan bahwa entrepreneur tidak selalu pedagang tetapi seorang yang unik dan berani. Nah, pada tahun 1944, Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dalam perkembangan hingga saat ini, kewirausahaan tidak hanya terdapat dalam konteks bisnis, tetapi ada juga dalam pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain. Perkembangan entrepreneur di Indonesia. Sampai tahun 2022, hanya 4% dari total penduduk Indonesia yang telah menjadi wirausaha. Angka ini masih terbilang kecil dari 270 juta jiwa di Indonesia. Ciri-ciri negara maju adalah memilih persentase jumlah wirausaha yang besar. Perkembangan wirausaha di Indonesia saat ini, target di Indonesia di tahun 2021 sampai 2024 mencapai 4%. Rata-rata negara maju seperti Jepang, USA, dan lain-lain telah mencapai kurang lebih 12%. Syarat negara tersebut dengan negara maju yakni sama dengan rasio wirausaha lebih besar 14% dari total jumlah. Keuntungan menjadi entrepreneur. Tercapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri, terbuka peluang untuk mendemonstrasikan potensi seseorang penuh, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, dan terbuka peluang untuk membuat masyarakat dengan usaha konkret. Nah, materi yang kedua yakni kreativitas dan keinovasian dalam wirausaha. Keinovasian adalah kemampuan menerapkan pemecahan persoalan secara kreatif dan menciptakan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia, menurut Zimmer tahun 1966. Inovasi yang memiliki beberapa makna penting yang mencakup hal sebagai berikut, yakni inovasi sebagai pembaruan, inovasi sebagai perubahan, inovasi sebagai keunggulan. Inovasi sebagai pembaruan. Inovasi pada hakikatnya adalah pembaruan yang menghasilkan nilai tambah baru lagi penggunanya. Objek inovasi adalah nilai tambah suatu produk, proses, atau jasa. Inovasi selalu berarti baru, dan parameter kunci dari inovasi adalah nilai tambah bagi pengguna. Inovasi sebagai perubahan. Dilihat dari dimensi waktu, inovasi lebih menekankan pada objek yang baru, akan tetapi sebenarnya lebih menekankan pada proses baru yang dapat mengakibatkan objek baru. Dan inovasi mengacu pada mengubah sesuatu. Inovasi sebagai keunggulan. Dengan inovasi, berarti kita menciptakan keunggulan dalam bentuk yang baru. Inovasi bisa dalam berbagai bentuk seperti inovasi produk, proses, metode, teknologi, dan manajemen. 4 cara berinovasi. Yang pertama yakni penemuan mengakreditasi suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah penemuan mengakreditasi suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contoh adalah Tesla. Nah, yang kedua yakni pengembangan. Pengembangan pada produk, jasa atau proses yang sudah ada. Contoh pengembangan menu pada kopi-kopi kekinian. Yang ketiga yakni duplikasi. Peniruan produk, jasa, atau proses yang sudah ada namun
menambah ilmu untuk memperbaiki konsep yang telah ada agar lebih bersaing. Contohnya yakni Kaila, seblak kemasan. Yang keempat yakni sintesis. Perpaduan konsep dari faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Contohnya, arloji pada Casio yang berubah jadi analog ke digital. Hambatan dalam berkreativitas. Yang pertama ada beberapa hambatan dalam beraktivitas, hanya mencari right answer, hanya berfokus pada pemikiran logika, berlindung pada aturan berlaku, menghindari ketidakjelasan, takut dianggap bodoh, dan mempercayai bahwa dirinya tidak kreatif, sehingga takut menghadapi kegagalan atau kesalahan. Nah, materi yang ketiga yakni ide dan prinsip bisnis. Ide bisnis adalah gagasan atau konsep tentang produk atau layanan yang dapat menghasilkan nilai bagi pelanggan dan menguntungkan bagi pemiliknya. Ide bisnis dapat berasal dari berbagai sumber seperti melihat kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, menemukan cara baru untuk memecah masalah yang ada, atau mengidentifikasi peluang baru yang tren dalam pasar. Nah, prinsip bisnis sendiri yakni perangkat atau aturan pedoman yang mengatur secara sebuah bisnis dijalankan untuk mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai strategis, proses, dan praktik bisnis yang membentuk fondasi operasional dan budaya organisasi. Prinsip bisnis dapat mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keberlanjutan, inovasi, kepuasan pelanggan, manajemen risiko, dan pertumbuhan kelanjutan. Dalam praktiknya, ide bisnis dan prinsip bisnis saling terkait. Ide bisnis yang baik biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis yang solid, dan prinsip-prinsip bisnis tersebut dapat membimbing pengembangan dan implementasi ide tersebut agar menjadi bisnis yang sukses. Prinsip etika bisnis. Yang pertama yakni prinsip kejujuran, yang kedua prinsip otonomi, yang ketiga prinsip saling menguntungkan, dan yang keempat prinsip keadilan, prinsip integrasi nasional. Prinsip dasar bisnis. Yang pertama, ketahui introduksi dan komplementermu. Yang kedua, bentuk tim yang mumpuni. Yang ketiga, buat produk atau layanan yang berkualitas. Yang keempat, jangan berhenti belajar, karena bisnis yang sukses adalah bisnis yang terus berkembang. Dan yang kelima, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keenam, jaga motivasi serta semangat dalam bisnis. Cara menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis. Pemahaman prinsip-prinsip etika bisnis, implementasi prinsip-prinsip etika bisnis, pengembangan kemahiran dan keterampilan, serta pengukuran dan evaluasi, dan pengembangan kebijakan dan prosedur andalan. Yakni materi yang keempat, studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Nah, studi ini melibatkan analisis mendalam untuk menilai kelayakan suatu usaha atau bisnis, termasuk identifikasi masalah, peluang, potensi risiko, dan manfaat dari bisnis atau usaha yang akan dijalankan. Tujuan utama dari kelayakan bisnis adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang layak atau tidaknya usaha dijalankan, serta membantu pengusaha mengambil keputusan yang tepat dan menghindari kerugian yang mungkin terjadi. Aspek studi kelayakan bisnis, aspek pasar yang utama yakni aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, terus ada aspek sumber daya manusia dan manajemen, aspek hukum, ekonomi dan budaya, aspek finansial, aspek risiko, aspek lingkungan, aspek sosial, aspek teknologi informasi. Manfaat melakukan studi kelayakan bisnis yakni mempermudah perencanaan bisnis, melancarkan pelaksanaan bisnis, memperkecil risiko kerugian, mempermudah mendapat pendanaan, menghemat modal, mudah melihat peluang, serta pengawasan dan pengendalian lebih mudah. Masuk ke materi yang terakhir yakni sistematika penulisan bisnis plan.
Sistematika bisnis plan, penulisan bisnis plan adalah langkah yang penting untuk membuat dokumen bisnis yang efektif dan lebih mudah dipahami. Langkah membuat bisnis plan yang pertama yakni mengidentifikasi komponen bisnis plan, yang kedua mengatur struktur bisnis plan, yang ketiga mengisi isi bisnis plan, yang keempat menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan grafis dan gambar. Yang keenam, menggunakan format yang sederhana. Yang ketujuh, menggunakan kata kunci dan isi tabel. Yang kedelapan, menggunakan referensi dan sumber. Yang kesembilan, mengisi data dan anggaran. Dan yang kesepuluh, yakni mengganti bentuk menjadi format PDF. Penulisan bisnis plan yang terstruktur yakni ada latar belakang dan analisa pasar, deskripsi produk atau layanan, rencana bisnis, perencanaan manajemen risiko, dan dampak. Lampiran, serta rencana keuangan, profil bisnis, tujuan, dan perencanaan bisnis, serta elemen penting dalam bisnis plan. Mungkin sekian video dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.